Assalamualaikum Coach Neil. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Coach Neil. Selamat sore Bang. Terima kasih Bang Neil ya. Hari ini tanpa disengaja kita ketemu di kampung ya. Kebetulan kita sekarang berada di Nagari Balimbiang, Kecamatan Ramatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah ini sebenarnya kita nggak rencanakan nih Coach Neil, tapi saya ingin mengajukan beberapa hal pertanyaan terkait tentang sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan pertanyaan ini dan jawaban Coach Neil nanti bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman saya, dan juga nanti untuk pemirsa atau sahabat channel YouTube Paman Kinawai. Begitu Coach Neil ya? Siap. Oke, makasih Coach Neil. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba bertanya ke Coach Neil. Yang pertama adalah apa kegiatan Coach selama pandemi ini, Coach? Kegiatan saya selama pandemi ini yang pasti berkumpul dengan keluarga. Karena sejak Maret 2020 sampai hari ini kegiatan kita sepak bola lebih banyak berhentinya. Kemarin udah mulai di bulan Agustus, tapi berhenti lagi di bulan Oktober. Jadi saya berkumpul dengan keluarga, saya pulang kampung ke Padang. Dan sudah ada rumah saya di Payakumbuh dan juga rumah mertua di Batu Sangkar di Kenagarian Balimbing ya. Jadi dan juga saya bertemu dengan teman-teman yang ada di komunitas sepak bola, apakah itu di Padang, apakah itu di Payakumbuh, apakah itu di Batu Sangkar. Jadi tidak akan jauh berbeda dari situasi saya, karena passion saya di sepak bola. Jadi kita banyak kumpul dan diskusi dengan teman-teman, apapun dengan sepak bola, juga berkumpul dengan keluarga besar, baik di istri saya juga di pihak saya sendiri. Coach, untuk pertanyaan selanjutnya, sepak bola Indonesia seperti apa sekarang, Coach? Sepak bola Indonesia sekarang ya vakum, tidak berjalan, karena kan meriahnya itu kan ada kompetisi, tapi karena kompetisi di tahun ini ditunda dan dilanjutkan di tahun 2021, jadi gairah untuk sepak bola Indonesia ini sedikit menurun. Aktivitas baik itu di kota, kabupaten, di provinsi, tingkat nasional tidak ada aktivitas sepak bola yang memutar roda kompetisi, yang membuat gairah buat anak-anak muda menjadi pemain sepak bola. Cuma saya lihat ada beberapa kejuaraan ya, semacam pertandingan di kampung atau juga kejuaraan lansia yang hanya untuk mengeluarkan keringat. Jadi boleh dibilang untuk sepak bola Indonesia saat ini tidak bergerak. Gitu, Bang. Oke, Coach. Bagaimana Coach menanggapi Liga 1 yang sedang terhenti sekarang ini, Coach? Iya, yang saya bilang tadi, karena liganya tidak berjalan, Liga 1 tidak berhenti, semua semua kehidupan itu berjalan bukan mati, tapi mati suri gitu. Jadi pemain sepak bola tidak tahu apa yang dilakukannya, pelatih juga tidak tahu apa yang dilakukannya, manajemen juga tidak tahu apa yang dilakukannya, karena dia menunggu kick off-nya liga ini kapan. Nah, kalau kick off liga ini udah pasti dan itu udah ditentukan dan jadwalnya sudah jelas, saya pikir orang udah mulai latihan lagi. Tapi sampai saat ini katanya sih bulan Februari, tapi kan surat keputusannya belum ada. Jadi kalau menurut saya ya kita tunggu, mudah-mudahan ada kepastian, kita jalan sehingga sepak bola Indonesia ke depan lebih bagus. Apalagi Piala Dunia usia 20 akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2021 gitu. Terus harapan Coach Neil terhadap sepak bola Indonesia seperti apa sekarang, Coach? Harapan saya yang pasti ingin liga ini tetap berjalan, itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan berjalan liga Indonesia ini seluruh kehidupan di sepak bola itu akan muncul lagi, baik di segi ekonominya juga akan bergairah lagi, karena dengan adanya kompetisi, adanya pertandingan, orang akan bisa beraktivitas, bisa memberikan kehidupan buat keluarganya, yang pemain bisa mendapatkan
keinginan dia untuk bermain sepak bola juga akan dapat selari gaji daripada sepak bola itu sendiri, sehingga dapat menghidupkan keluarganya. Begitu juga yang lain, pelatih, manajemen, tukang parkir, atau penjual asongan, penjual minuman, semuanya. Walaupun nanti kalau kompetisi itu tidak jalan, akan jalan tanpa penonton. Tapi secara umum, kalau liga ini berjalan, gairah kehidupan sepak bola Indonesia akan muncul kembali. Saya berharap ini akan berjalan dan secepatnya. Gitu, Bang. Coach, banyak pemain muda Indonesia yang bertekad main di kompetisi di luar negeri. Apa pendapat Coach tentang ini, Coach? Kalau pemain Indonesia banyak ingin bermain ke luar negeri, bertekad main di luar negeri, itu sangat luar biasa. Karena kalau dia main di luar negeri itu kan yang pasti cara berpikir dia akan berubah, cara hidup dia akan berubah. Karena luar negeri itu semua lebih teratur, lebih high level, cara hidupnya, sarana prasarananya, juga gaji juga bagus. Jadi itu sangat luar biasa kalau memang ada pemain Indonesia, dan bahkan seluruh pemain Indonesia, anak-anak muda ini mau bermain, sangat luar biasa, dan saya mendukung 100% untuk hal tersebut. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pemain Indonesia jika ingin berkarir di luar negeri, Coach? Kalau ingin bermain di luar negeri, yang pertama tentu dia harus mempersiapkan kompetensi diri yang dia punya. Skill dia seperti apa, bisnis mental dia seperti apa, dan kebulatan tekad dia seperti apa. Tapi yang penting itu skill. Dia harus mempersiapkan skill itu bermain lebih luar biasa, sehingga beda dia. Artinya ini, ketika dia di sana itu dia punya nilai jual gitu. Jadi dia harus misalkan, pertama tentu fisiknya harus bagus, tekniknya harus bagus, taktiknya harus bagus, mentalnya harus bagus. 4 komponen ini harus mereka persiapkan sehingga di sana tidak malu-malu ya. Karena di Eropa atau di luar negeri semuanya kan udah lebih profesional dan lebih bagus, sarana prasarana lebih bagus, habis itu manajemennya lebih bagus dan lebih luar biasa. Tentu persaingan juga lebih bagus. Nah, disinilah anak-anak muda kalau ingin bermain di luar negeri, dia harus mempersiapkan mental, karena nanti dia perlu adaptasi lagi, karena seperti tidak sama seperti di Indonesia. Misalkan cuaca nanti bisa jadi dingin, habis itu makanan bisa jadi tidak cocok dengan apa yang ada di Indonesia, dan itu mereka harus siap untuk itu, sehingga ketika dia ada di Eropa dia tidak mengeluh, dan dia tahan dengan situasi apapun dan kondisi apapun yang ada di luar negeri atau di Eropa. Gitu. Coach, dulu kan pernah main di luar negeri. Bagaimana dengan adaptasinya, Coach? Saya dulu memang ada sekitar 6 bulan di luar negeri, teman-teman sama Rocky Putirai, sama Heriansa, sama Bosiono, sama di Sparta Praha, latihan Sparta Praha. Tapi memang bertanding kita di divisi 2-nya di Benesov, dan di teman-teman Rocky CS di Montaza. Kalau saya selama 6 bulan itu memang mental yang pertama, seperti yang saya bilang tadi. Karena memang ketika kita di sana itu berbeda, cara kita bermakannya berbeda, cara kita latihan berbeda, kita pergi latihan sendiri, cuacanya juga berbeda. Jadi memang mental ya, ada kebulatan tekad, kita tidak mau menyerah dengan kondisi apapun. Ini yang penting. Karena kalau itu kita menyerah, nanti gak cocok makan, kita nggak mau makan, nggak cocok cuaca dingin, min lagi, kita tidak mau latihan, habis itu persaingan ketat, kita dilecehkan atau kita remehkan, kita tidak mau latihan. Nah, itu yang harus disiapkan oleh anak-anak muda, sehingga ketika dia berangkat dari Indonesia, mereka sudah siap untuk kondisi itu, dan itu bisa mereka persiapkan di Indonesia, sehingga ketika di sana dia akan tahan banting dengan segala apapun yang terjadi di Eropa atau di luar negeri. Coach, kalau nggak salah, Coach salah satu dari Sumatera Barat dulu ya, Coach ya, yang ikut jadi timnas yang dikirim ke luar negeri. Itu gimana persaingannya dulu, Coach? Saya dulu itu kan di PSSI Garuda 2. Jadi di PSSI Garuda 2 itu terdiri dari seluruh pemain terbaik di seluruh Indonesia.
ada dulu sekitar 16 orang pemain, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, ada dari Kalimantan. Jadi kita kumpul di satu camp namanya PSSI Garuda 2 di Cibubur, dan tim nasional Garuda 2 itu, PSSI Garuda 2 itu dulu kan uji cobanya di Eropa, di Cekoslowakia selama 2 bulan. Dari situlah, dan karena kita ada 11 kali uji coba di sana, ada di Olomouc, ada di Dukla Praha dan lain-lain. Ketika pulang di Indonesia, kita berempat dipanggil oleh manajemen dan disuruh lagi kembali ke Eropa selama 6 bulan, dan kita dititipkan di 2 klub, yang saya di Sparta Praha, yang Rocky Putri sama Eliansah di Dukla Praha, sama saya sama Agus Yono di Sparta Praha. Jadi prosesnya berjalan seperti apa tentu orang yang menilai. Cuma ada satu kebanggaan buat saya, satu-satunya putra daerah Sumatera Barat yang pernah berlaga di Eropa, yang pernah main di Divisi 2 sampai saat ini, dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Tapi saya tidak perlu membanggakan diri, karena itu butuh proses, butuh perjalanan, butuh kebulatan tekad, butuh keteguhan hati, sehingga saya bisa ke situ, dan itu juga karena berkat Allah. Itu aja, mudah-mudahan adik-adik yang ada di Sumatera Barat, di Indonesia, bisa meyakinkan diri bahwa apapun yang kita inginkan itu akan bisa tercapai kalau kita ada kebulatan tekad dan kita ada keyakinan Allah bersama kita. Terima kasih. Salam hormat semua dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam petunjuk bahwa sepak bola itu bisa memberikan kehidupan buat kita. Satu pertanyaan lagi, Coach. Sekembali dari Eropa, klub profesional pertama Coach di Indonesia apa, Coach? Sepulang dari Eropa, klub pertama saya Semen Padang. Dan saya tahun 92 udah bermain di Semen Padang sampai tahun 99 salah. Jadi Semen Padang yang jadi klub pertama profesional saya. Sudah menjadi legenda di Semen Padang, Coach? Ya, insya Allah. Karena kita berjuang sama teman-teman. Karena kita pernah juara liga sama teman-teman dulu, yang di squad kita, dan kita mewakili Indonesia di Piala Winners Cup, dan kita sempat melawan Yokohama Marinos, sempat melawan Ho Chi Minh City Vietnam. Jadi sungguh-sungguh luar biasa teman-teman. Dan Semen Padang adalah klub yang sampai saat ini masih tetap bertahan di Liga Indonesia. Jadi seorang pemain, menjadi legenda, terus menjadi seorang pelatih yang membawa Semen Padang juara LPI. Ya. Begitu ya, Coach ya? Ya. Itu sejarahnya gimana, Coach? Secara singkat, Coach. Dulu itu kan ya proses sih semuanya. Itu kan artinya kebersamaan antara kita tim pelatih, coaches ya, dengan seluruh pemain, bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Sumatera Barat, sehingga ketika itu Semen Padang bisa juara gitu. Jadi bukan kerja saya sendiri, tapi kerja teamwork semua. Tapi dengan hasil pencapaian itu mungkin salah satunya Coach ditarik ke tim nasional ya, Coach ya? Ya, saya ditarik di tim nasional tahun 2012. Di tim nasional dari 2012 April sampai dengan Januari. Jadi saya lebih kurang 1 tahun di tim nasional. Coach, Semen Padang sekarang berada di Liga 2. Harapannya gimana, Coach? Harapannya tetap saya berkeinginan agar Semen Padang di Liga 2 ini besok bisa naik ke Liga 1. Sehingga kita kembali ke elit yang seperti biasa teman-teman lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kita tahu sekarang talenta-talenta anak-anak muda di Sumatera Barat kira-kira gimana nih menurut Coach ini? Kalau anak-anak muda ada dipanggil di usia 19, tapi saya kurang detail nama seperti apa.
Mudah-mudahan katanya kemarin ada satu lagi, mudah-mudahan tetap bertahan dan kita berharap adalah salah satu wakilnya dari Sumatera Barat dari sekian orang yang ada di tim nasional 19 saja. Oke Coach, terima kasih wawancara singkatnya. Semoga dengan pulang kampungnya ya. Posisi sekarang kita di Batu Sangkar ya, Di Coach Batu ya. Sangkar di Kenarian Balimbing, Coach. Balimbing. Ya, Balimbing di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya. Terima kasih banyak Coach. Semoga selama berlibur di kampung istri ya Coach ya. Istri. Ya, mudah-mudahan nanti sore kita juga mau ada undangan Ya, All-Star ya. All-Star Balimbing ya. All-Star Balimbing ya. Mudah-mudahan Coach bisa motivasi buat mereka nantinya. Siap. Oke, terima kasih Coach. Siap, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu buat Coach Nilmazar, Coach pelatih Persela Lamongan. Siap. Usia berapa kan nih? Paman. Ya. Dulu Set. paman juga. Malam tadi? Oh, sama Ya, sama Banil. Ini muda berbakat dari Ya. Bengkal FC. Betul. Kenarian Balimbing. Ya. Amin. Tuh, Coach Nilmazar dengan Coach SSB Kawas. Pantau. Iya. Kawas oke. Siap, Amin. Coach Nil. Kalau di perhatian ya Bang dari mantap ya. Iyalah, makanya Bobo Bang Nil tiap pulang kan. Iko usia berapa nih? Oh, 2009 sampai 2000 kawannya. Tadi setan dia paman yang remaja mangko nak tibo latihan. Oh gitu. Jadi apa yang usia dini latihan yang remaja istirahat. Ah. Yes, Bang. Buat. Ya, kumpul nak. Duduk. Dulu ada cerita dulu. Ada cerita di desa. Ya. Anak ya. Disuruhlah pemain bola semua itu apa namanya? Menggambar. Jadi ada anak muda yang kecil, anak muda nih, kecil usia baru 10 tahun kan, 8 tahun lah, digambar tuh. Apa impian dia untuk hidup di sepak bola? Dia bikin ya kan, ya jadi pemain terbaik di kampungnya, pemain baik di kotanya, pemain nasional, jadi pemain yang bagus, punya hotel yang bagus, kita mendukung keluarga. Semua orang nggak percaya, banyak yang percaya itu. Siapa gambar yang menggambar ini? Saya Pak. Nggak percaya gurunya sama dia. 15 tahun setelah itu atau 20 tahun setelah itu ada peresmian hotel yang bagus di kota besar. Kan? Dia bilang begini. Siapa yang punya hotel ini? Itu datanglah anak muda itu. Dikenal oleh seseorang manajernya ini yang punya hotel itu. Ezi. Pernah dengar ceritanya? Mail. Yang punya hotel itu anak kecil yang menggambar yang tadi itu, yang gambar dia punya pemain sepak bola hebat di kampungnya, di kotanya, di provinsinya, di daerahnya kan. Tapi karena kehidupannya bagus, punya hotel. Jadi artinya anda semua harus bermimpi. Besok atau habis makan malam ini, gambarlah kehidupan apa yang kamu inginkan. Saya ingin jadi pemain Bengkawas terbaik. Saya jadi pemain Kabupaten Tanah Datar terbaik usia 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Pemain Sumatera Barat terbaik ke Jakarta. Saya akan mewakili Indonesia. Ada masalah. Mungkin itu aja. Tidak ada mungkin. Betul tak? Hah? Mau gitu? Hah? Gimana tuh? Coba kasih tuh. Bengkawas apa-apanya? Apa iya?
Coba, siapa namanya? Berdiri. Siapa namanya? Berdiri dulu. Nggak usah malu-malu. Iya aja. Semangat kawan-kawan ya. Bisanya semangat. Ulang. Bos, bisa. Siapa lagi yang mau? Saya yakin ya, Pak. Ini Ambon nih ikut. Ambon, Malaysia. Ambon busuk eh. Bengkawas. Gawas. Bengkawas. Bisa. Jadi gini, kamu tuh kalau di depan itu harus jaga diri. Jangan begini, berkawan. Ini bukan ya. Jadi kalau kamu nanti pergi ke Jakarta, main di Gelora Bung Karno, main di Pakansari, harus yakin. Oh, saya udah di Kawas nih, kampungnya yakin. Jangan main situ, tiba situ. Ya, jadi kamu harus yakin diri, baru bisa mengalahkan orang. Kalahkan dirimu sendiri dulu, baru bisa ngomong. Sama dengan ini, ketika kamu dipanggil pelatih, kasih yel, siap Pak, saya siap Coach. Gas, bisa. Itu, jangan begitu. Coba, coba cara berpikir. Ikutin saya, pegang biar terus saja. Bengkawas. Bisa. Kamu harus ikut saya bilang. Kamu harus ikut saya. Nah ini betul. Ini kecil. Ya, itu gede kok, tapi artinya besar. Ketika kamu keluar di kota Bengkawas, pergi ke ke mana? Ke Gor Haji Salim, itu anak-anak besar. Angkala dan gua, dan Bengkawas gua. Mau menang Bengkawas di Padang. Gitu. Dan tak dulu ambil kan. Sekarang dulu, ikutin saya. Ikutin saya. Oke. Nah, terus. Bengkawas. Bisa. Ulang ya. Nah, jadi tambah satu ya. Bengkawas, bisa. Yang kedua Bengkawas. Tidak ada apa? Sa. Saya. Ya. Bengkawas. Bisa. Bengkawas. Saya. Alah, aku yang banyak aku. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih good. Asiana, sana. Hah? Enggak itu kalau di perkenalan. Ini kan ngomong nak. Orang di situ nak. Orang di Jakarta kan di situ kan di situ kan. Karena jadi semangat dari coach. Bilang terima kasih Mas Petek. Terima kasih Coach. Semoga apa yang dikatakan coach diangkat dari coach sudah. Jadi coach tadi informasi dari coach didengarkan sudah itu lah ya nak. Sudah dengarkan apa? Ini. Terus tadi ya kecil tadi kan udah anak. Awak berani bermimpi walaupun kita dari wujudkan dengan kerja keras. Jadi sekian latihan Alko pengumuman bagi abang untuk besok itu trofeo dari kalian 2005 sampai 2012. Yang 2013 datang silahkan bawa nasi dari rumah anak, jadi siang kita makan sama-sama. Oke, paham? Paham. Dan lupa bawa kain saruang.
untuk sholat. Oke, siap? Siap. Dia terkencing. Jangan buka tadi, nak. Jangan buka tadi. Hah? Biar kecil ya. Yang penting. Bukan. Nak, berdoa nak. Teman-teman, adik-adik, sesudah kita latihan, mari kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Bisa. Inilah suasana latihan sore ini SSB Bengkawas Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Hari ini saya berkesempatan mengajak Coach Neil Maizer, pelatih Persela Lamongan, ke lapangan sepak bola Nagari Balimbiang di Batu Sangkar atau Tanah Datar ini. Tadi beliau memberikan motivasi kepada anak-anak SSB Bengkawas bagaimana dengan semangat fighting spirit untuk kedepannya SSB Bengkawas lebih baik lagi. Ini adalah suasana di lapangan sepak bola Nagari Balimbiang. Lapangan ini adalah tempat latihan rutin SSB Bengkawas. Dari sinilah talenta-talenta muda, anak-anak muda Nagari Balimbiang dan sekitarnya mewujudkan mimpi untuk menjadi pesepak bola masa depan. Salah satu hasil didikan dari SSB Bengkawas sudah diambil oleh Akademi Persib Bandung. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya SSB Bengkawas mewakili daerah lain seperti kabupaten kota daerah lain untuk mengharumkan nama Tanah Datar atau Sumatera Barat. Ini di sore ini saya berkesempatan melihat SSB Bengkawas latihan rutin, dan saya mengajak Coach Neil Maizer untuk memberikan motivasi, untuk memberikan ilmu-ilmu coaching klinik, bagaimana bermain sepak bola yang baik, semangat kerja tim, dan pantang menyerah. Gitu teman-teman semuanya, dari Kinawai, Jorong Kinawai Nagari Balimbiang, Batu Sangkar Tanah Datar, Paman Kinawai. Gimana Pak Un, pada tua? Gimana pada kesannya nih? Wah, ini sore ini main ini ya? Ya sekitar kurang lebih dari 18 tahun ya. Oh iya. 2002 dulu ya? Ya mantap. Di Pak Datuk ini. Beberapa minggu Yustria Gimana Pak Datuk kesannya nih? Sekarang udah berkembang lagi ya? Alhamdulillah. Bagus perkembangan sekarang. Mana sudah apa namanya? SSB Bengkawas. Dengan format baru sekarang ini bagus. Ya, ini salah satu adalah alumni Bengkawas sekarang. Pelatih yang berpengalaman seperti pelatih muda Coach Andi dan Benyo deh. Coach kita yang sudah Neil Maizer ya. Iya. Oke nih, oke lanjut Pak Datuk, salah satu alumni SSB Bengkawas, senior. Coach Neil, cari keringat sore ini di lapangan SSB Bengkawas. Iya. Apa itu Coach Neil? Toko soalan di Minimarket. Oh, minimarket. Minimarket di Cuada. Oh, coba ada Batu Sangkar ya? Besok pagi banyak follower. Promosi Coach Neil. Banyak follower langsung. Coach Andi. Pagi follower SSB Bengkawas. Coach Neil mencoba Waalaikumsalam. cari keringat sore ini dengan
teman-teman. Betul ada lesu ah. Lesu apa? Baik cuman abang ini duit 3. Bikin lah dia beli. Jual 4 9. Kalau nak beli ini kau nyanyi kan? Itu pada lagi ya buah. Abang dia buah mana kan? Abu. Kurang kayak mau asli. Panjang umur tadi pagi sampai sendiri tadi. Acara apa ini? Aku mantan anak lagi siang tadi. Nah, itu panggil aku coba kan. Ini meja mulut. Saya ganti celana ya. Pak, ini bola maju. Mana kurang? Oh, ya kurang. Juga suka main Bola itu ya. Bilo ya. Nan foto le che bendo di.